Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maksima dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Ratu Maksima terlihat tiba mengenakan setelan merah disambut dengan tarian indang dari Sumatera Barat. Sejumlah menteri kabinet merah putih juga terlihat menyambut istri dari Raja Willem Alexander ini. Ratu Maksima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan yang kerap berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya. Pertemuan Prabowo dengan Ratu Maksima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikannya usai Presiden menerima Ratu Maksima dari Belanda, advokat khusus Sekjen PBB di Istana Merdeka, Jakarta. Usai menerima kunjungan Ratu Maksima dari Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga turut menyambut Ratu Belanda tersebut. Dirinya menjelaskan pemerintah mendorong percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan 88,7 juta rumah tangga dengan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan inklusi keuangan. Erlangga juga menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun angka literasi keuangan baru mencapai 66,4%. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64%. Namun angka 66,4% literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council yang diharapkan dapat menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Iren, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, Bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan, dan Bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti. Besok kita urus, kita tidak hari kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura.
Selain itu, gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak ada lagi kejadian ibu yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak terjadi lagi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya, kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka. Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin.
Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu itu. Dalam 1 tahun terakhir ini. Dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga ada yang mengusulkan banyak, 600.000 lebih yang mengusulkan. Nah sementara yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000 kalau nggak salah menyanggah. Jadi ada dia menyanggah orang lain atau keluarga-keluarga yang semestinya mereka tidak dapat bantuan tapi kok dapat bantuan gitu. Penempelan stiker keluarga miskin bagi warga penerima bansos dilakukan atas inisiasi pemerintah daerah guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dan jemaah haji dapat dilakukan. Pemirsa, keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang? Sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Sebelumnya, MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hewan di luar tanah haram tidaklah sah. Namun MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Kerja Nasional ketiga Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh digelar di Jakarta. Wamen Haji dan Umroh dan Hil Azhar Simanjuntak hadir untuk memastikan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar dan juga sukses. Wabil khusus para undangan dan bapak-bapak dari Pemirsa, Wamen Haji dan Umroh menjelaskan Mukernas digelar untuk menyesuaikan program kementerian dengan target Trisukses, meliputi sukses ritual, sukses peradaban, dan juga sukses ekonomi haji. Sementara Sekjen Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden minta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini.
tahun yang lalu. Nah, Masai Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU juga telah menerjunkan personil untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat. Heboh, sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.